Bab 048. Godaan Bayu malah membuat Alex makin ciut karena Boril makin menatapnya tajam. Sedangkan Cindy dan Aprilia menahan geli. Alex melirik pada Stella dengan isyarat agar Stella menarik kakinya. Tapi Stella malah menaikkan satu alisnya yang bertanya seolah tak mengerti. Interaksi kedua insan itu tertangkap oleh pandangan Aprilia. Cie. Main lirik-lirikan Cie. Demi Tuhan Alex ingin mengubur diri saat ini juga. Shoo. Liatin apa? Anak kita mah. Papa takut diapa-apain sama si kepriben itu. Ucap Boril sambil mengintip dari gorden jendela besar kamarnya yang mengarah langsung ke taman belakang di mana Alex sedang mencuci mobil kesayangannya yang tak jadi diberikan pada Jamila. Dan Stella sedang duduk di kursi malasnya. Tak hentinya melihat ke arah Alex. Ada perasaan menghangat saat Aprilia mendengar Boril menyebut Stella dengan anak kita, membuat wanita itu merasa istimewa Boril memberikannya posisi itu. Boril masih setia dengan acara, mengintipnya. Aprilia berpikir sebentar. Tiba-tiba saja tercetus sebuah ide di kepalanya. Mama, bosen di rumah deh Pak. Boril mengerjapkan matanya berkali-kali. Memastikan pendengarannya barusan. Ia tutup gordennya lalu berjalan ke arah istri cantiknya yang duduk berselonjor di atas ranjang besar mereka. Coba ulangi lagi. Bosen di rumah. Yang komplit kayak tadi. Aprilia tertawa kecil. Mama, pengen jalan-jalan Papa, bosen di rumah terus. Boril mensapa pipi istrinya. Jalu duduk di dekatnya menghadap bidadari cantik yang sudah membuatnya gila sepanjang waktu itu. Apa? Mau kemana? Bilang sayang. Aprilia pura-pura berpikir sambil memanyunkan bibirnya. Dan mata si bocah tua nakal ini malah mengikuti gerak bibir istrinya. Kemana ya Mas? Gimana kalau ke puncak? Aku gak pernah ke sana Mas. Tapi ajak anak-anak ya Mas. Boleh Ra? Boleh. Sama anak-anak ya. Mas Alex sama Stella, iya Mama sayang. Yeay, ke puncak. Seru Aprilia girang. Bagai anak kecil ia senang sekali bisa ke destinasi wisata populer itu yang sayangnya tak pernahlah singgahi. Hanya menjadi cita-citanya saja sejak kecil. Dan kinilah berniat ke sana bersama dengan suami dan Stella serta Alex. Makasih ya Mas, diizinin ke puncak. Puncak mana dulu nih? Ucapnya sambil masih terus memperhatikan bibir istrinya. Emang puncak ada berapa? Mas. Mataku di sini. Aprilia memukul pelan bahu suaminya. Warna lipstik Mama ganti ya? Enggak ah. Masa sih? Kok beda? Enggak Mas, aku masih pakai lip pelus strawberry. Boleh Mas coba? Biar mastiin. Aprilia memerah malu lalu memukuli suaminya dengan bantal. Enggak mau, Mas modus. Sambil terus memukul suaminya. Bukannya sakit Boril malah tertawa senang bisa menggoda istrinya. Sekarang aja ke puncaknya. Papa ada jalur alternatif nih, gak mau. Antonio Cassano dan Adriana dengan diam mendengarkan seorang notaris tengah membacakan gugatan atas Antonio Cassano yang diduga telah melakukan wan prestasi. Keduanya kini telah pulang ke Italia dan mendapatkan kenyataan kalau perusahaan yang mereka pegang telah berpindah tangan. Menjadi milik Andika. Sambil menangis, Adriana memegang tangan Antonio. Antonio menoleh pada istrinya yang tengah berjuang melawan depresinya itu. Kamu yakin? Tanya Antonio dan Adriana pun mengangguk. Mereka telah membicarakan ini baik-baik. Dan menerima ketika notaris yang disewa Andika datang pada mereka untuk mengabarkan penyitaan aset-aset milik mereka akan dilakukan dalam waktu 24 jam. Tanpa banyak pembantahan dan pembelaan, Antonio menyetujuinya. Hingga notaris itu pergi, Adriana masih diam. Antonio pun begitu. Ia belum siap membuka pembicaraan.
Ia masih duduk di sofa mewah ruang tamunya. Antonio mengedarkan pandangan matanya berkeliling menelisik sudut-sudut rumah megahnya dari ujung satu ke ujung lainnya. Dari furnitur satu ke furnitur lainnya. Megah, mewah, sentuhan emas di mana-mana. Rumah bergaya klasik Eropa turun-temurun dari kakeknya yang merupakan bangsawan terkemuka di negeri pizza tersebut. Rumah yang jika diuangkan tentu cukup untuk memberi gaji warga Milan. Namun, kini bukan milik mereka lagi. Karena Antonio dan Adriana tak sanggup mengikuti persaingan bisnis dan tak sanggup mengikuti permintaan Andika. Rumah dan perusahaan pun jatuh ke tangannya kini. Mereka telah memutuskan untuk mengaku kalah. Dan menyadari cinta tak bisa dipaksakan meski dengan alasan untuk kebahagiaan Aprilia sendiri. 2 hari yang lalu, saat mereka pulang dari rumah Apko, dengan Aprilia yang tak mau ikut pulang, Antonio mengajak Adriana ke rumah Aslan untuk menolong perusahaan mereka. Adriana menggelengkan kepalanya. Mereka telah melakukan hal yang benar. Kita yang gagal sebagai orang tua. Aslan dan Ayasa kecewa karena kita memisahkan Aprilia dengan suaminya. Oleh sebab itu mereka mencabut sahamnya. Dan mereka tambah kecewa ketika kita menerima bantuan Andika dan malah memberikan Aprilia padanya. Lalu, sekarang kita akan minta tolong Aslan lagi. Aku sudah tidak punya muka untuk bertemu mereka. Aku sangat malu. Aku Adriana saat itu. Yang membuat Antonio pun bagai tersadar dengan kenyataan. Kata-kata Aprilia di pelabuhan Singapura tempo hari sangat membekas di hati Antonio. Dan jika mengingatnya, maka rasanya seperti dihantam palu besar di dada. Mereka serba kekurangan. Tapi, yang aku tahu, meskipun mereka hidup susah, mereka gak pernah ngejual aku. Antonio tersenyum miris kala sebulir air mata jatuh dari pelupuk matanya. La memutuskan untuk menyerah. Tak akan lagi berbuat curang pada putri mereka sendiri. Bisnis adalah yang mereka menjalankan, tak ada kewajiban bagi Aprilia untuk mengorbankan diri menyelamatkan perusahaan. Jika rugi dan bangkrut, itu sudah menjadi resiko mereka. Adriana berdiri dari duduknya. Lalu menghapus air matanya. Kamu mau kemana? Aku akan memberitahu pelayan kalau mulai hari ini, kita sudah tidak mampu menggaji mereka. Dan mereka masih bisa cari pekerjaan lain. Antonio ikut bangun akan membantu istrinya berdiri. Tidak usah, aku bisa sendiri. Adriana, kata dokter kamu tidak boleh banyak bergerak, aku sehat. Aku sangat sehat. Adriana memaksakan senyumnya. Kita akan memulai hidup baru. Dan harus sehat untuk mewujudkannya. Iya kan? Mungkin dengan membuka kedai pizza. Adriana. Atau, toko roti. Musim panas banyak turis datang ke Milan. Oh ya, derby bulan ini akan membuat kota Milan penuh. Kita jangan lewatkan kesempatan. Ujar Adriana dengan ceria namun malah membuat Antonio tak sanggup melihatnya. Ayolah Pak, kita harus kerja keras. Sebentar lagi kita punya cucu. Kita harus beri kado yang bagus. Sedangkan sekarang kita tak punya uang. Kita harus kerja keras. Adriana cukup. Antonio membawa istri tercintanya dalam pelukannya. Harta dan kekuasaan telah menenggelamkan mereka dalam keserakahan tak bermoral hingga menjual putri mereka sendiri. Aku tidak mau kehilangan lagi putriku. Aku mau bersamanya, aku tidak mau berpisah lagi. Isak Adriana dalam pelukan Antonio. Membuat Antonio merasa gagal menjadi ayah dan suami yang bisa memberikan kebahagiaan untuk istri dan anaknya. Ia hanya pikirkan dunia bisa menyenangkan. Namun nyatanya Aprilia lebih suka hidup sederhana bersama Apko dan Liana ketimbang bergelimang harta bersama mereka. Tolong katakan pada putriku, aku tidak menjualnya, tolong, lirih Adriana lagi. Ya, kita sudah akui kesalahan kita.
Semoga Aprilia mau memaafkan kita. Keduanya pernah kehilangan Aprilia saat bayi selama 20 tahun dan karena ambisi, mereka tak mau lagi berpisah dengan putrinya yang baru saja mereka temukan. Adriana dan Antonio berdoa agar Tuhan mau mengampuninya dan memberikannya kesempatan di hari tua bersama anak dan cucunya. Kegiatan pagi-pagi sekali Bayu Rohichan tak jauh dari menunggu sinar matahari datang sambil berolahraga ringan di kebun bagian belakang rumahnya yang luas. Udara segar dan sinar matahari sehat dimanfaatkan oleh Bayu menjaga kebugaran tubuhnya sementara. Cindy baru selesai membuatkan cemilan favoritnya. Bika Ambon. Setelah subuh tadi. Bikanya udah jadi nih Pak. Bayu yang sedang lompat tali pun berhenti lalu menyimpul talinya sambil berjalan menuju Cindy. Wah, makasih Ma, sama-sama. Anak-anak kemana? Panggil sini, makan bareng. Pagi-pagi gini enaknya ngopi. Sambil ngemil nih. Ucap Bayu sambil duduk di kursi rotan yang menghadap ke arah kebun. Angin yang berhembus membuat taman ini semakin sejuk. Pengalihan dari musim hujan ke musim kemarau selalu membuat udara lebih dingin di pagi hari. Kayaknya lagi pada siap-siap Pak, mau jalan. Berangkatnya pagi-pagi. Cindy menuangkan kopi untuk suaminya. Kopi Gayo dari Aceh yang selalu menjadi favorit Bayu bahkan jika pergi ke luar negeri pun ia akan membawanya. Selain kopi Sidikalang dari Sumatera Utara tentunya. Bahkan terkadang Bayu menyajikan kopi-kopi khas daerahnya saat menjamu tamu-tamu dari dalam maupun luar negeri. Emang pagi ini berangkatnya? Tahu tuh Boril. Jadwalnya padat katanya kalau lusa. Duh artis. Cindy tertawa mendengarnya. Aprilia juga udah masuk trimester akhir kalau bulan depan. Sedangkan mereka pengen liburan. Jadinya sekarang deh perginya. Ya sudah kalau begitu kita siap-siap sekarang Ma, iya Pak. Sebelum Boril marah-marah karena orang tuanya lama. Bayu menganggukkan kepalanya. Saat keduanya asyik mengobrol untuk bersiap-siap pergi jalan bersama anak-anak, ponsel Bayu yang ditaruh di atas meja berdering dan Bayu serta Cindy saling berpandangan saat membaca nama yang tertera di layar. Aprilia sudah selesai merapikan baju yang akan mereka bawa untuk pergi liburan. Tak banyak karena mereka hanya 2 hari di sana. Dan ia tercengang saat melihat Boril sudah rapi. Tapi bukan dengan pakaian kasual untuk jalan-jalan. Melainkan setelan rapi dengan jas. Mas, kita mau jalan-jalan loh. Bukan meeting, gak cocok emang. Ganti G. Gantiin. Gak mau. Buru-buru nih. Stella pasti udah nungguin di luar. Ya udah gak usah ganti. Ucap Boril santai sambil berkaca merapikan rambut dan kumisnya di depan kaca rias besarnya yang berada di kamar. Aprilia mendengkus kesal. Semakin hari suami tampaknya ini semakin menjadi. Selalu saja ada alasan untuk menyentuhnya. Beberapa bulan menjadi istri Boril sudah cukup bagi Aprilia untuk mengerti arah-arah pembicaraan suaminya. Ia pun lalu mengambil baju ganti untuk suaminya di lemari pakaian. Boril yang melihatnya dari pantulan kaca lalu tersenyum manis. Aprilia selalu menurut dan Boril makin jatuh cinta padanya. Mas, kalau itu pagi apa malam? Pagi, pagi juga Mas. Sapa Stella sambil tersenyum manis pada Alex. Alex sebenarnya pernah dengar gombalan norak ini dan tak disangka Stella menjadi salah satu di antaranya. Duduknya yang bener Mbak. Saya mau lap ini. Tegur Alex kala ia sedang mengelap mobil yang sedianya akan dipakai jalan-jalan ke puncak, malah diduduki Stella di bagian depannya. Kok masih dipanggil Mbak sih? Ya panggil apa? Masa panggil nama? Kan gak sopan, panggil sayang juga boleh. Goda Stella. Alex mau sih, biar romantis dan jadi doa juga. Siapa tahu kalau keseringan bilang sayang kan jadi sayang beneran.
Tapi Alex takut kena sembur Yang Mulia Boril kalau panggil sayang sama anaknya. Enakan panggil Mbak lah. Ujar Alex cuek. Turun Mbak, bentar lagi Bapak sama Ibu datang. Saya gak enak kalau Mbak masih di atas sini, Astris turunin dong. Alex terkesiap. Makin lama Stella makin susah membuatnya menahan diri. Mancing bae. Tak jawab nanti kepriben sampeyan. Apa mas? Roaming i. Ajarin ngapak dong, bahasa ngapaknya I love you apa mas? Tahan LEXM. Kalau ngobrol sama mertua nanti pakai ngapak kan ya? Tahan Lex. Stella menumpukan ujung jari telunjuknya pada dagu. Mencoba berpikir yang lain. Kalau malam pertama nanti, bahasanya jangan ngapak ya mas. Aku gak ngerti. Alex yang kesal lalu beranjak pergi dari sana sedangkan Stella memanggilnya. Mas. Turunin dong. Masa aku cuman dinaikin doang. Mas. Langkah Alex terhenti saat di depannya sudah berdiri pasangan Saif Ali Khan dan Kareena Kapoor. Salah. Bos Boril dan istrinya. Yang membuat Alex menelan salivanya gugup. Kok anak saya ditaruh di atas mobil begitu? Gak diturunin lagi. Ah. Bukan saya pak. Itu Stella manggil-manggil. Alex gugup. Ia bingung harus jawab apa. Sedangkan Stella tersenyum usil lalu turun perlahan dari kap mobil. Aprilia yang jelas tahu kalau itu hanya akal-akalan Stella saja, lalu menggamit lengan suaminya. Demi menghindarkan Alex dari masalah. Izin pamit yuk. Papa sama Mama ada di belakang. Nanti kita kesiangan loh. Sebenarnya Boril masih ingin memarahi Alex. Namun ia turuti keinginan istrinya. Yang ada benarnya juga. Mereka akan terjebak macet jika kesiangan. Boril pun pergi ke kebun belakang namun masih melayangkan tatapan tajamnya pada Alex. Sedangkan Alex malah menundukkan wajahnya takut. Stella melewatinya dengan menyenggol bahu Pangeran Brebes ini. Lalu berbalik sambil mengedipkan mata dan berlari menuju kamarnya. Alex hanya mengusap dadanya sabar. Stella sendiri merona wajahnya setiap abis menggoda pria itu. Sedikit demi sedikit ia bisa mengikis perasaannya pada Dion yang semakin sering menghubunginya kini meski tak pernah ia balas. Stella sampai di kamarnya dan berdiri di balik pintunya lalu bersandar. La pegangi dadanya yang berdebar. Move on Stella. Kamu pasti bisa. Kok gak ikut pa? Tanya Boril heran. Bukankah orang tuanya sudah bersedia ikut liburan bersama? Lalu kenapa tiba-tiba mereka batalkan? Papa ada pertemuan sama mantan rekan bisnis. Mendadak sekali. Entah kenapa Boril seperti menangkap sesuatu yang janggal dari cara bicara orang tuanya tersebut. Namun ia tak ingin berpikiran jauh. Ayahnya memang orang sibuk dan juga penting. Wajar saja jika banyak yang mencari dan sesekali mengajak bisnis bersama. Mama juga gak ikut. Ya, masa papa ditinggal? Idih. Waktu di Jerman juga sendiri. Manja banget sih pa, gerutu Boril. Ma, coba kamu kasih kaca besar buat anakmu ngaca sana. Lihat aja tuh tangannya kayak orang mau nyebrang. Gandengan terus. Aprilia terkejut. Ia baru sadar kalau mereka masih bergandengan tangan. Aprilia akan melepaskan. Namun Boril menahannya. Aprilia tersenyum malu tak enak hati dan Cindy lalu tertawa mendengar kedua pria yang sama-sama berarti. Dalam hidupnya ini berdebat tak penting macam tadi. Jadi gak ikut nih. Iya nak. Pergilah. Hati-hati ya, kamu kepala keluarga sekarang. Ada istri, anak sama calon menantumu. Yang harus kamu jaga. Biasanya Boril akan mendebat ucapan ayahnya. Karena embel-embel calon mantu yang selalu bisa membuatnya geram. Namun, lagi-lagi entah mengapa Boril merasa ada yang lain dari ucapan ayahnya.
Baik Pak. Jawab Boril tegas seolah mengambil tanggung jawab ini di bahunya. Di belakang sana. Boril menarik kerah belakang Stella Jalu menyuruhnya duduk bersama dengan Aprilia di kursi belakang. Aprilia tertawa melihat Stella misuh-misuh duduk di sampingnya. Papa tuh kayak gak pernah muda aja Mai. Justru karena papamu pernah muda, dia menjaga putrinya dengan ekstra. Akhirnya Stella tersenyum juga. Karena ucapan Aprilia ada benarnya.